Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Pada video kali ini, saya akan berbagi kisah tentang Nabi Musa AS dengan mukjizatnya. Nabi Musa adalah salah satu Nabi Ulul Azmi, yaitu Nabi yang memiliki keteguhan hati yang luar biasa dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa diutus untuk mengajak kaum Bani Israel dan Fir'aun untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, perjalanan dakwah Nabi Musa tidaklah mudah. Dia menghadapi banyak tantangan dan cobaan dari Fir'aun yang sombong dan zalim, serta dari kaum Bani Israel yang sering durhaka dan ingkar. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan beberapa mukjizat kepada Nabi Musa untuk membantunya dalam berdakwah dan menghadapi musuh-musuhnya. Apa saja mukjizat-mukjizat tersebut? Mari kita simak bersama-sama. Mukjizat pertama adalah tongkat yang bisa berubah menjadi ular besar. Mukjizat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Nabi Musa sedang berada di padang pasir, setelah melarikan diri dari Mesir karena membunuh seorang penindas dari kaum Fir'aun. Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Nabi Musa dari dalam semak-semak yang terbakar, dan menyuruhnya untuk melemparkan tongkatnya ke tanah. Ketika Nabi Musa melakukannya, tongkatnya berubah menjadi seekor ular yang besar dan gesit. Nabi Musa pun lari ketakutan, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruhnya untuk mendekati ular itu dan mengambilnya kembali. Ketika Nabi Musa memegang ular itu, ia kembali menjadi tongkat seperti semula. Mukjizat ini ditunjukkan oleh Nabi Musa kepada Fir'aun dan para pembesar kerajaan Mesir, ketika dia diundang untuk berdebat dengan para ahli sihir Fir'aun. Para ahli sihir Fir'aun melemparkan tongkat-tongkat mereka yang berubah menjadi ular-ular palsu dengan ilmu sihir mereka. Namun, tongkat Nabi Musa yang berubah menjadi ular asli menelan semua ular-ular palsu tersebut. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuktikan kebenaran risalah Nabi Musa dan kebatilan sihir Fir'aun. Mukjizat kedua adalah tangan yang bisa memancarkan cahaya putih. Mukjizat ini juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Nabi Musa sedang berada di padang pasir. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Musa untuk memasukkan tangannya ke leher bajunya, lalu mengeluarkannya lagi. Ketika Nabi Musa melakukannya, tangannya keluar putih bersih dan bercahaya tanpa cacat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa ini adalah salah satu bukti kekuasaannya. Mukjizat ini juga ditunjukkan oleh Nabi Musa kepada Fir'aun dan para pembesar kerajaan Mesir, sebagai salah satu tanda bahwa dia adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membawa kitab Taurat. Namun, Fir'aun dan para pembesarnya tetap tidak mau percaya dan menganggap bahwa Nabi Musa adalah seorang tukang sihir yang pandai menipu. Mukjizat ketiga adalah membelah laut menjadi dua bagian. Mukjizat ini terjadi ketika Nabi Musa dan kaum Bani Israel berhasil keluar dari Mesir setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan 10 bencana kepada Fir'aun dan kaumnya, yaitu paceklik, banjir, belalang, kutu, katak, darah, penyakit kulit, hujan batu, gelap gulita, dan kematian anak sulung. Fir'aun akhirnya mengizinkan Nabi Musa dan kaum Bani Israel untuk pergi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang pasir. Namun, setelah mereka pergi, Fir'aun menyesal dan mengejar mereka dengan pasukan dan keretanya yang besar. Nabi Musa dan kaum Bani Israel terjebak di antara pasukan Fir'aun yang mendekat dari belakang dan laut yang menghalangi di depan. Mereka merasa putus asa dan takut, namun Nabi Musa tetap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Musa untuk memukul laut dengan tongkatnya. Ketika Nabi Musa melakukannya, laut pun terbelah menjadi dua bagian yang besar, dan di antaranya ada jalan kering yang bisa dilewati. Nabi Musa dan kaum Bani Israel pun segera menyeberangi jalan tersebut, sementara Fir'aun dan pasukannya mengikuti mereka dari belakang. Ketika mereka sudah sampai di seberang, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Musa untuk memukul laut lagi dengan tongkatnya. Ketika Nabi Musa melakukannya, laut pun kembali menjadi satu dan menenggelamkan Fir'aun dan pasukannya. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa dan kaum Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Mukjizat keempat adalah manna dan salwa. Mukjizat ini terjadi ketika Nabi Musa dan kaum Bani Israel berada di padang pasir setelah melewati laut. Mereka merasa lapar dan haus, dan tidak ada makanan dan minuman yang cukup untuk mereka. Mereka mengeluh kepada Nabi Musa dan meminta agar dibawa kembali ke Mesir, di mana mereka bisa mendapatkan makanan yang enak-enak. Nabi Musa menegur mereka karena tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyelamatkan mereka dari perbudakan Fir'aun.
Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan makanan dan minuman kepada Nabi Musa dan kaum Bani Israel sebagai rahmat-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan mana, yaitu sejenis roti yang lezat, dan salwa, yaitu sejenis burung yang empuk, dari langit setiap pagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memancarkan air dari batu yang dipukul oleh Nabi Musa dengan tongkatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Musa dan kaum Bani Israel untuk mengambil mana dan salwa secukupnya saja, tanpa berlebihan atau menyimpannya untuk esok hari. Namun, ada sebagian dari mereka yang tidak taat dan menyimpan mana dan salwa untuk esok hari. Akibatnya, mana dan salwa tersebut menjadi busuk dan berbau. Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepada mereka karena tidak mengikuti perintahnya. Mukjizat kelima adalah menghidupkan orang mati. Mukjizat ini terjadi ketika Nabi Musa dan kaum Bani Israel sedang berada di dekat Gunung Sinai, tempat Nabi Musa menerima kitab Taurat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana ada seorang laki-laki yang dibunuh oleh orang lain, namun tidak ada yang tahu siapa pembunuhnya. Kaum Bani Israel bertanya kepada Nabi Musa tentang cara mengetahui siapa pembunuhnya. Nabi Musa pun bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Musa untuk menyembelih seekor sapi betina yang belum pernah digunakan untuk membajak atau mengangkut barang, lalu memukul mayat laki-laki itu dengan sebagian daging sapi tersebut. Ketika Nabi Musa melakukannya, laki-laki itu hidup kembali dan menyebutkan nama pembunuhnya. Kemudian laki-laki itu mati lagi. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya yang mampu menghidupkan orang mati. Itulah beberapa mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa dalam menjalankan dakwahnya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah-kisah tersebut, yaitu untuk selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala hal, bersyukur atas nikmat-Nya, taat kepada perintah-Nya, sabar dalam menghadapi cobaan, dan beriman kepada kekuasaan-Nya. Mukjizat keenam adalah berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat ini terjadi ketika Nabi Musa mendaki Gunung Sinai untuk menerima kitab Taurat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara langsung dengan Nabi Musa tanpa perantara, dan memberikan kepadanya 10 perintah Allah yang harus ditaati oleh Nabi Musa dan kaum Bani Israel. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kepadanya beberapa hukum dan aturan yang berkaitan dengan ibadah, akhlak, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Nabi Musa berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 40 hari dan 40 malam, tanpa makan dan minum. Mukjizat ini adalah mukjizat yang sangat istimewa, karena tidak ada nabi lain yang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti Nabi Musa. Bahkan, Nabi Muhammad SAW yang merupakan nabi terakhir dan terbaik, ketika melakukan perjalanan Isra Mi'raj, hanya mendengar suara Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa melihatnya. Mukjizat ketujuh adalah mengubah batu menjadi sapi emas. Mukjizat ini terjadi ketika Nabi Musa kembali dari Gunung Sinai dengan membawa kitab Taurat. Dia mendapati bahwa kaum Bani Israel telah menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan telah membuat berhala berupa sapi emas yang dibuat dari perhiasan mereka. Mereka menyembah sapi emas tersebut dan menganggapnya sebagai Tuhan mereka. Nabi Musa sangat marah dan sedih melihat keadaan ini. Dia melemparkan kitab Taurat ke tanah, dan memegang kepala saudaranya, Nabi Harun, yang ditugaskan untuk menjaga kaum Bani Israel selama dia pergi. Nabi Harun menjelaskan bahwa dia tidak bersalah, dan bahwa kaum Bani Israel telah memaksanya untuk membuat berhala tersebut. Dia juga mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Samiri yang membujuk mereka untuk menyembah sapi emas tersebut. Samiri mengambil sebagian debu dari bekas tapak kaki kuda yang ditunggangi oleh malaikat Jibril ketika membantu Nabi Musa membelah laut. Samiri mengatakan bahwa debu tersebut memiliki kekuatan ajaib, dan dia mencampurkannya dengan perhiasan kaum Bani Israel yang dilebur menjadi bentuk sapi. Kemudian, dia meniupkan debu tersebut ke dalam mulut sapi emas tersebut, sehingga sapi itu bisa mengeluarkan suara. Nabi Musa pun menemui Samiri, dan menanyakan alasannya melakukan hal tersebut. Samiri mengaku bahwa dia melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain, yaitu malaikat Jibril yang menunggangi kuda. Dia merasa terpikat oleh keindahan kuda tersebut, dan ingin memiliki sebagian darinya. Oleh karena itu, dia mengambil sebagian debu dari bekas tapak kaki kuda tersebut. Nabi Musa pun mengutuk Samiri, dan menyuruhnya untuk tidak menyentuh siapapun seumur hidupnya. Samiri pun menjadi seorang yang terbuang dan terkutuk di antara kaum Bani Israel.
Kemudian, Nabi Musa memerintahkan kaum Bani Israel untuk membakar sapi emas tersebut, dan menaburkan abunya ke sungai. Lalu, dia menyuruh mereka untuk meminum air sungai tersebut. Nabi Musa juga memerintahkan mereka untuk membunuh diri mereka sendiri sebagai hukuman atas kesalahan mereka. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat-Nya kepada mereka, dan mengubah hukuman itu menjadi hukuman yang lebih ringan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Musa untuk memilih 12 batu besar dari sungai, sesuai dengan jumlah suku kaum Bani Israel. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Musa untuk melemparkan batu-batu tersebut ke arah kaum Bani Israel. Ketika Nabi Musa melakukannya, batu-batu tersebut berubah menjadi 12 sapi emas yang hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kaum Bani Israel untuk membunuh sapi-sapi tersebut, dan memakan dagingnya. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa mereka, dan mengajarkan mereka untuk tidak menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Itulah beberapa mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa dalam menjalankan dakwahnya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah-kisah tersebut, yaitu untuk selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala hal, bersyukur atas nikmat-Nya, taat kepada perintah-Nya, sabar dalam menghadapi cobaan, dan beriman kepada kekuasaan-Nya yang tidak ada tandingannya. Demikianlah naskah video tentang Nabi Musa dengan mukjizatnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.